di tempat ini. Kalau Tuhan taruh kami di tempat ini, berarti Tuhan bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan. Berdoalah suami istri, ini masuk ke kamar, menyanyi, memuji, menyembah. Akhirnya itu mereka berdoa, Tuhan kami percaya. Nah biasanya kalau pendeta karismatik itu, kalau berdoa, kalau dia bilang dalam nama Yesus, suaranya kan kenceng, gebrak meja lagi. Tuhan kami percaya, dalam nama Yesus kami diberkati, kami dicukupkan. Waktu mereka amin, saudara, mereka buka pintu. Karena mereka berdoa di kamar, terus mereka keluar ke ruang tamu, mereka buka pintu depan. Mereka lihat, saudara, ada ikan apa? Ikan mas gede segini, kelapa-kelapa di situ. Udah lebih. Ini mujizat. Tuhan jawab, mereka pengen makan ikan. Diolahlah ikan itu, makan. Oh puji Tuhan. Mereka bilang, ternyata Tuhan kasih mujizat. Baru selesai makan, ada ketok pintu. Tetangga datang, saudara. Tetangga tanya, Bu, Pak, lihat nggak? Ternyata ibu tetangga ini baru belanja di pasar. Dia beli ikan mas, dia mau bersih, dia taruh di tempat. Terus kucing ambil itu ikan mas, kucing bawa lari lewat di depan pendeta lagi berdoa. Pas pendeta tengking dalam nama Yesus, kucing ketakutan, dia lepas itu ikan. Amin, pendeta lagi berdoa, dihantar ikan, sudah makan. Masalahnya kan sudah di perut. Kaget pendeta sama istri. Kok bisa ada ikan? Nah, saya nggak tahu yang salah ini siapa, kucing apa pendetanya, kan gitu. Aduh, tapi ini kejadian nyata, saudara-saudara ya, kejadian nyata. Ada senior kami tahun saya belum lahir, tahun 60-an, lagi berdoa, Tuhan, suami istri lagi berdoa di tempat pelayanan. Tuhan, tolong berkati dan cukupkan kebutuhan kami. Kami mau makan, tak punya makanan. Nah, cuma ada beras. Nah ini sudah. Tiba-tiba selesai berdoa, tunggu berapa menit, bunyi itu apa? Kedulu kan kalau di desa itu seng, paling mahal itu sudah seng. Sekarang kan genteng dan ada berbagai macam apa sih, atap-atap yang canggih sekali. Itu seng berkaratan. Tiba-tiba bunyi, bruah! Mereka keluar, apa itu bunyi? Ada ikan di halaman. Ternyata begini, ada burung elang, dia tangkap ikan di sungai, terus dia bawa. Terus ada burung satu, lawannya elang satu, tuh lihat berantemlah mereka di udara. Terus merebut ini ikan, jatuh di rumahnya Pak Pendeta ini. Terus mereka lihat, dari mana ini ikan? Masalahnya nggak ada tetangga kanan kiri. Nah saudara, dari cerita ini begini saya mau katakan, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong. Amin. Sanggup memberkati. Itu kadang di luar cara kita berpikir. Amin. Di luar cara logika kita mencerna. Artinya saya mau katakan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Contoh, kemarin saya diundang oleh 2 minggu lalu nggak salah oleh Ibu Jelita ya, mendoakan siapa? Miki. Beli motor sudah, saya nggak punya. Motornya juga keren motornya. Ada baru berapa lama Miki di sini? Udah 1 tahun kan? Kerja bangunan, bisa beli motor. Itu berkat sudah. Ya. Saya berapa kali sampaikan, kalau saya tanya satu persatu, pasti saudara punya kesaksian yang ajaib dan luar biasa bisa dibagikan di tempat ini. Kalau teman-teman minggu depan WA saya atau WA Pak Alex, WA kami mau bersaksi. Ya, yang penting singkat padat jelas ya. Saya bisa membagi kesaksian bahwa Tuhan tetap memelihara hidup saya dan saudara. Amin. Di tengah Omikron seperti ini tidak mudah, tapi Tuhan masih pelihara. Saya mau katakan, saya sempat sampaikan minggu kemarin, walaupun keadaan orang dunia berkata ini resesi, tapi kita masih resepsi. Apa itu resepsi? Pesta, kumpul-kumpul, makan-makan, menikmati. Pesta maksudnya begini, pesta dalam hal rohani ini,
kita masih bisa berkumpul seperti ini. Kita masih bisa makan di rumah. Masih sisa pun masih banyak. Ya. Kalau mau jujur, bukan mau makan apa kita. Mau makan di mana? Kan beda ini. Mau makan apa berarti ya apa yang mau dimakan. Tapi mau makan di mana? Ya, mau nasi Padang ada. Nasi Jinggo ada. Yang 5.000, 6.000 ada di Bali sini. Mau yang 10.000 ada, mau bakso, ada ketoprak, ada macam-macam. Artinya saya mau katakan, kalau kita masih sehat, kuat, dipelihara Tuhan sampai saat ini, itu karena mujizat dan kemurahan Tuhan. Saya mau katakan, kalau saudara sehat, saudara kuat, saudara diberkati, iring Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Iring Tuhan sungguh-sungguh. Biar saudara merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah membuat saya itu melarang. Saya tanya di sini ada nggak satu hari saya kali makan? Ada? Ada kan? Pesta. Sampai makan itu sampai sisa masih banyak. Saya setengah mati di mau diet itu. Karena ya bukan karena makanannya itu mewah-mewah, bukan. Karena semua karena berkat dan kemurahan. Artinya Tuhan masih mencukupkan kebutuhan dan keperluan kita semua. Amin. Nah, pertanyaan begini, kalau Tuhan sanggup melakukan segalanya, pertanyaan begini, kenapa Tuhan tidak menolong? Kan begitu. Saya sudah berdoa, saya sudah berseru, kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa jawaban Tuhan itu tak kunjung datang? Ada 3 poin penghalang kuasa Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati kita. Yang tetap di pasal yang sama, Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2 begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi pertama begini, kita melihat diri, kita melihat dan kita koreksi. Kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa pergumulan saya ini belum Tuhan jawab? Kalaupun Tuhan jawab kok tidak full, tidak penuh, ada apa Tuhan? Perlu kita lihat ke dalam diri kita. Jangan saudara bilang, oh pendeta itu bilang katanya Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa, saya sudah setia, saya sudah berkorban, saya sudah membawa milik Tuhan, saya sudah melakukan yang the best buat Tuhan. Kenapa doa saya belum dijawab? Sekarang kita lihat, ada firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Nah, kita orang Kristen harus peka dengan ini. Kalau kita percaya Tuhan sebagai juru selamat, kita percaya firman itu adalah Yesus sendiri, berarti kita harus belajar hidup berkenan, layak di hadapan Tuhan. Amin. Dosa itu apa itu? Itu pelanggaran hukum Tuhan. Jadi di pandangan Tuhan begini, jijik, sesuatu yang jijik sekali. Saudara tahu jijik? Itu kan berhubungan dengan masalah kita ke BAB kan begitu. Atau kita lihat sesuatu yang busuk, atau kita lihat makanan yang baunya sudah, itu kan jijik. Bulan lalu, bulan lalu kami jenguk teman kami gembala di Pekutatan. Antara negara ya, Kabupaten Jemberana. Hamba Tuhan ini sudah Parkinson sudah berapa tahun enggak? Karena saya adalah bendahara Biro Diakonia Provinsi Bali untuk gereja kita GBI. Siapa yang sakit, kena COVID, melahirkan sesar normal apapun itu, saya harus transfer uang dengan bukti-bukti yang tidak dipertanggungjawabkan. Akhirnya kami sewa mobil pergi ke sana. Saya istri dengan 3 kami satu tim itu sudah lapar sekali. Cari rumah makan mana ini. Oh, papi guling, kolesterol katanya. Terus ini yang mana? Yang ini, aduh udah bosan ya sudah.
Akhirnya mengambillah kami di satu rumah makan. Saya nggak kasih tahu rumah makan apa ini. Sudah turun, saya sudah antre, sudah mau pesen. Tiba-tiba kan ada teman satu, dia duluan, dia ke belakang dulu dia sebelum dia makan, dia terus ke belakang. Pas suruh matre, Bu, saya ini ya, jangan pakai saya karena saya kan nggak bisa makan pakai apa itu daun ubi. Saya sama Aisyah begitu, nggak bisa makan daun ubi. Kalau sudah makan daun ubi sudah apa ya, kacang. Tunggunya 2 hari lagi di kaki. Itu bro asam urat datang gitu. Tapi karena teman-teman sudah, saya bilang, Bu, saya jangan pakainya. Tiba-tiba teman dari belakang langsung tanya, kenapa kamu? Kita sudah lapar ini. Tidak usah cari aja tempat yang lain. Maaf, dia kan mau ke toilet, saudara. Jadi itu piring-piring, gelas-gelas semua itu ada di situ, di atas tempat kita. Aduh, saya kan enak, kita sudah pesan. Dia ngomong dia dong, itu namanya Ji. Jadi dia bisa makan gitu. Aduh, sudah. Gitu lah. Jadi gini, kita harus membangun pribadi kita. Nah, pribadi kita, keluarga itu terus berkenan gitu. Baik dan perkataan, pikiran, perbuatan. Supaya berkat Tuhan itu tuh, saudara, banyak berkat Tuhan. Ya. Salah satu yang menghalangi ini terus hidup kita yang tidak berkenan. Bangun yang layak, berkenan, supaya kita melihat sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya tidak kurang sesungguhnya tangan Tuhan mampu, sesungguhnya tangan Tuhan bisa. Jangan sampai ada konsep pengajaran, istilah itu di bahasa pendeta-pendeta, teologia kemakmuran. Jadi orang Kristen harus kaya, jadi orang Kristen harus tidak boleh sakit, jadi orang Kristen tidak boleh mengalami penderitaan. Konsep sudah beda dengan firman. Firman Tuhan, ikut aku, pikul salib, sangkal diri, dan ikut menderita. Tetapi di balik segala sesuatu persoalan tentang kita alami, sesungguhnya ada berkat mujizat besar dalam hidup saya, saudara. Amin. Yang kedua, bagian yang kedua adalah, saya ada catatan kecil di sini, biar saya nak khotbah naik ke pohon kelapa, turun pohon pisang, nggak jelas nanti ya. Yang kedua, coba saya lihat di sini. Yang kedua Matius 8, coba lihat Matius 8. Matius 8 ayat 26. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, Matius 8 ayat 26. Ayat 23. Yang lihat 23. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Penghalang kuasa Tuhan yang kedua adalah apa? Kurang percaya. Bukan tidak percaya, bukan ya. Percaya. Kalau saya tanya kepada satu-satu percaya Yesus, ya percaya. Tetapi percaya kita kalau hubungan kita pribadi dengan Tuhan diperhadapkan dengan problem, nah kalah kita di sini. Kita percaya tapi 50-50, 50% percaya, 50% ragu. Mengapakah kamu takut kamu yang kurang ini murid-murid tuh. Murid-murid Yesus ini loh. Ya. Mereka yang tiap kali dengar ajaran Tuhan. Mereka yang setiap kali lihat dengan mata mereka mujizat terjadi, Yesus buat. Nah, diperhadapkan dengan alam, diperhadapkan dengan situasi
alam yang topan, badai yang membuat perahu mereka terombang ambing dan tenggelam. Mereka mulai takut, mulai bimbang, mulai ragu, cemas. Ya. Kalau bimbang, ragu, cemas, takut, khawatir, masuk di blender, di jus, keluarlah dia, kurang percaya. Nah, kekurangan orang percaya itu apa? Kurang percaya. Kekurangan orang percaya itu kadang, aduh Tuhan, di sana saya ini mau bayar kos-kosan, ini mau bayar air, mau bayar listrik, mau bayar sekolah ini, aduh Tuhan bisa nggak cukup ini? Sedangkan ini bos belum kasih duit gaji nih. Aduh ekonomi apa, hujan begini, Omikron begini, aduh bagaimana ini Tuhan? Kapan minggu lalu saudara, kami sama istri Tuhan, kita butuh A, butuh B, C. Maklumlah di rumah kami ada saya, istri, 3 anak, ada mertua, ada ponakan. Tuhan mau pengen, tiba-tiba saudara, ada orang yang WA saya, tanya nomor rekening, langsung kalau nggak terima sudah tanya nomor rekening, sakit bisa sembuh sekarang. Susah jadi senang saat itu. Wah, sakit gigi, lepas itu pokoknya. Pokoknya kalau udah telepon nomor Pak Pendeta berapa nomor rekening lo? Sudah sebentar. Nggak mungkin 500.000 nih. Pak mungkin lebih. Terus kami buka itu. Kami kan M-Banking gitu ya, BCA. Coba cek. Belum masuk, mungkin sebentar. Cek kan? Belum. Pas nyepi, kan error itu. Dia kan kita disini kan error itu apa namanya? Wifi kan kalau Jambi kan nggak ada, hotel ada, tapi karena full hotel ini 120 kamar penuh orang kan semua pakai wifi. Jadi kadang muncul sinyalnya, kadang nggak. Nah, gimana? Ini kayaknya karena sinyal ini kayak sudah. Besok ditunggu lagi, dibuka sudah pulang. Logo belum masuk. Ternyata bukan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah, nomor rekeningnya pun tidak berubah. Saya lihat dulu Tuhan. Pas tadi kami buka, belum juga ada yang masuk. Saya bilang, memang kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Jangan cuma ada sedikit orang tanya itu, mungkin dia mau kasih nanti kan begitu. Cuma karena ya itulah hamba Tuhan. Kalau sudah begitu, pendeta juga manusia gitu ya. Kadang nah ini jangan berharap kepada manusia. Tapi setidaknya tensi, sakit, lemes itu sudah terobati gitu ya. Memang luar biasa. Memang kekuatan duit itu bisa membuat kita itu fresh gitu ya. Tapi kalau berkat Tuhan kita pasti bersyukuri semuanya ya. Puji Tuhan. Kurang percaya. Kembali lagi gini, masalah hotel ini kan mau dibayar sebentar sudah, ya. Biasanya dari pihak hotel sudah kirim itu invoice, untuk kita pakai sebulan ke depan itu sudah dikirim, kita tinggal bayar. Tapi mana ini orang yang kirim donaturnya? Saya kan pendeta anti sekali begini, ingatin si donaturnya. Pak bro, kan enak sekali kan? Tapi surat dikirim untuk bayar ini. Ya, kalau kita semua kan punya pengalaman pribadi. Terkadang kita memang ada di situasi yang sangat sulit. Ya. Terkadang kita Tuhan bawa saya katakan itu lembah kelam. Masa-masa kita bergumul. Dan memang Tuhan izinkan supaya kita dites, kita diuji, masih nggak kita mempercayai Dia. Intinya begini, kita sudah melakukan bagian kita sudah bekerja, kita sudah berusaha. Lebih dari itu serahkan kepada Tuhan. Dia mampu bertindak, Dia mampu menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin.
Dia mampu menolong entahkah dari segi keuanganmu, entahkah dari segi kesehatanmu, entahkah dari urus surat-surat yang tidak mungkin tiba-tiba saudara sudah bisa punya lengkap surat segala macam. Amin. Karena ada jemaat bersaksi ke saya banyak. Ya. Percaya Tuhan sanggup melakukan. Amin. Di sini kan banyak anak-anak muda di sini. Ya. Jangan sembarang mencari jodoh. Karena saya sudah umur segini, siapa saja saya hantam, saya terima. Oh, saya bilang, Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Amin. Cari orang yang takut akan Tuhan. Ya, supaya kalau sudah kerja, sebelum kerja dia bikinkan kopi, teh. Sudah pulang, dia sambut dengan sukacita. Dia siapkan teh, kopi, dia pijat. Pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dia support kamu. Keluargamu, juga masuk dalam keluarga, takut akan Tuhan. Amin. Ada Meki, ada Nona, ada Jimmy. Siapa semua yang masih jomblo men, jomblo wati di sini. Tuhan kasih yang the best. Amin. Jomblo men, jomblo wati, gitu ya. Jadi, tapi jangan cuma mahal, gitu ya. Tapi berdoa. Saudara mau cari bule ya silakan. Bule Eropa, bule Afrika, bule Arab, yang penting dia takut akan Tuhan. Amin. Amin. Bapak bekerja, percaya Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Kalau istri sudah muka asem, muka pepaya, sudah bawa dia ke mall. Terobati lah dia. Sudah lihat baju-baju ini dia itu. Ya jadi saudara percaya Tuhan, saya banyak mengalami ini loh Bapak Ibu. Ya, banyak mengalami. Sebagian besar ini tahu kita ibadah di itu ya Pak Alexia di mana? Granida. Di Granida itu. Itu nggak dibayar loh tanah. Ya sebenarnya di rumah Granida itu punya orang Muslim. Tante saya di Maning ini yang jaga itu tempat itu. Kami pakai 2 tahun di situ Kak. Cuma bayar listrik. Isi aja pun 20.000. Kadang kalau sudah mau isi sudah ada. Tiba-tiba Banjar datang dan bilang, aduh nggak boleh lagi lebih dari 10 orang, 10 saja. Sedangkan jemaat sudah 20-an orang. Berdoa Tuhan, ada yang jemaat datang diusir. Sampai Ica sering mau berantem dengan Ica mau berantem dengan security. Usir sebuah dia, Pak belum tahu saya ada mau gereja. Tembus dia, yang beberapa pulang kasihan saya bilang, aduh. Saya sudah khawatir karena begini. Aduh Tuhan, kalau saya belum dapat tempat, ke siapa jemaat ini saya mau kasih ke pendeta ini? Ke siapa mereka saya mau bawa mereka untuk mereka berjemaat di sini? Saya coba datang di sini, ada anak Tuhan di sini, dikasihlah tempat ini. Ditambah lagi ada donatur yang bayar sampai sekarang. Amin. Itulah berkat Tuhan. Percaya memang kita kadang kalau sudah disulitkan, saya pun keluar. Istri saya kalau sudah mengalami masa sulit saudara ya, ini rahasia sebenarnya. Dia sudah gigit-gigit kuku gini. Saya sudah tahu kalau dia sudah gigit kuku. Saya sudah gini, mah, gunting dong dari pakai gigitmu. Saya sudah tahu. Dia sudah berpikir, aduh, saya sudah tahu. Kan bahasa gerak-gerikan itu bisa tahu ya. Aduh, ini sudah nggak ada uang gitu ya, aduh gimana gitu. Kan bisa kita baca bahasa itu. Kalau dia mau bikin makan bakso, lain lagi bahasanya. Kode alam banyak. Ada kode-kode itu. Jadi mulai baik dan sebagainya gitu ya. Kan Bapak Ibu kan begitu pasti, ada cara-cara, ada trik-trik kan. Jadi ya, sudah kita kembali ya. Jadi memang kepercayaan itu di hari-hari ini. Kenapa rugi kalau kita tidak percaya? Rugi kalau kita khawatir, kita bimbang. Alkitab berkata, orang yang khawatir bimbang tidak bisa menambah sehasta saja hidupnya. Bikin kita sakit. Ternyata ada orang sakit bukan hanya juga karena makanan, dia tidak jaga kesehatan. Kayak saya itu tidak bisa, kadang makan sembarang airnya tensi, airnya asap. Tapi ada juga karena pikiran. Ya.
stres, aduh, itu membuat imun tubuh turun, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita percaya Tuhan, pagi hari ini suami saya mau bekerja, pasti dia diberkati. Tuhan, istri saya mau bekerja hari ini, pagi hari ini saya percaya keluarga kami diberkati. Saya mau bekerja hari ini, Tuhan, saya percaya janji Tuhan terjadi, saya diberkati. Amin. Percaya, ya. Yesus hardik kami. Yesus hardik masalah. Nah, kita punya Yesus yang tidak pernah berubah, selalu hadir dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yang ketiga yang terakhir, Matius 5. Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23. Matius 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hatimu, hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ayat ini bicara begini. Ayat ini berbicara di poin yang ketiga, ya. Penghalang mujizat Tuhan terjadi. Yang ketiga itu kepahitan, luka hati. Alkitab berkata, kalau kau datang beribadah, kau bawa persembahan, kau memuji, angkat tangan menyembah Tuhan, Tuhan bilang, kau belum didengar. Tuhan dah dengar persembahan, Tuhan dah terima. Apapun, pulang dulu, selesaikan problemmu dengan saudara. Selesaikan dulu masalah hatimu yang pahit, masalah hatimu yang dendam ini, yang kecewa ini. Baru doa-doamu, persembahan-persembahanmu, harapan-harapanmu akan Tuhan kabulkan. Tuhan tahu kepahitan itu menutup pintu mujizat untuk datang dalam hidup saya. Terkadang kita banyak kali kita pahit hati, kita dendam sampai basah, sampai 7 keturunan tak kumaafkan kau. Nah, saya banyak mengalami sebenarnya begini. Ada banyak hal yang sangat-sangat memungkinkan membuat saya harus dendam, harus kepahitan, dari hinaan, saya dirugikan, saya ditipu dan sebagainya. Tapi saya lebih memilih mengampuni. Saya lebih memilih memaafkan. Karena itu akan membuat saya sakit sendiri, celaka sendiri. Saya mengalami. Dan begini, banyak kali yang membuat kita pahit, ya, kecewa, bahkan dendam. Itu orang-orang yang kita cintai, betul? Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sudah berkorban buat dia. Maaf, terkadang suami, terkadang istri, terkadang anak, terkadang keluarga, itu kadang membuat kita pahit. Tapi saudara, Tuhan bilang, lepaskan roh pengampunan. Nah, di dalam Matius 18, saya sempat cari itu, Matius 18, ya betul. Matius 18 ayat 21. Kemudian dalam Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia membuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus bilang, apakah 7 kali? Tuhan bilang enggak. 7 kali 7, berapa itu? 7 kali 70, berapa itu? 400. Angka 7. Itu 7 itu, dalam pelajaran itu angka sempurna. Petrus tanya, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Petrus tahu firman dia, apakah 7 kali? Karena 7 itu angka sempurna. Tuhan bilang 7 kali 70.
kali. Nah, saudara, 70 ini, kenapa disebut 70? Nah, 7 itu apa sempurna? Itu karena mengacu kepada penciptaan Tuhan. Itu 6 hari. Hari ke-7 hari istirahat Sabat untuk orang beribadah kepada 70 itu sebenarnya umur, batas angka umur kita manusia. Makanya Mazmur 91 Musa bilang begini, masa hidup kami 70 tahun. Lebih dari itu kesengsaraan. Kalaupun itu sehat, itu bonus. 70 itu sebenarnya angka umur manusia itu di angka itu. Dari pengampunan yang Tuhan mau kepada Petrus, untuk Petrus lakukan, untuk kita orang percaya lakukan, itu harus sampai batas umur, sampai kita harus kita lepaskan roh pengampunan. Apapun yang orang sudah pernah buat kepada saudara, pernah menyakitimu, pernah mengecewakanmu, sampai sekarang mungkin saudara masih lepaskan roh pengampunan. Ampuni. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan pun tidak akan mengampuni. Karena standar firman Tuhan sudah mengampuni. Oh, kita ini yang udah dengan lumpur dosa. Kita yang sudah kotor ini, Tuhan tebus. Dosamu merah seperti kermis, diputihkan seperti salju. Dosamu seperti kain lara. Tahu kain lara? Itu kalau kita bahasa dari mana itu, tarapu. Tarapu itu apa itu? Kain untuk lap belanga, lap kompor, lap dinding, itu udah kotor. Tapi Tuhan sucikan seperti bulu domba. Kamu yang tidak berharga karena kematiannya, kamu jadi kamu jadi mahal. Dikasih talenta, dikasih karunia untuk bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Makanya saudara, sesakit-sakitnya hidup kita ini, separah-parahnya orang menyakitimu, lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan setulus-tulusnya. Maka saudara lihat, kasih karunia itu kita alami. Ya. Hati ini memang perlu kita jaga. Ya. Kita jaga. Dari apapun kita jaga. Ya. Makanya ada lagu begini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Itu kan lagu kan Ustadz siapa yang punya lagu gini? Itu nggak dinyanyikannya karena Muslim punya. Saya caplok aja untuk atau ada lagu patah hatiku jadinya. Kalau lagu-lagu ini tanya sama Alex ya, dia suka upload lagu. Ya, jangan patah hati, jangan kecewa. Tuhan kita terlalu besar, amin. Tuhan kita terlalu ajaib. Dia sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Apa pergumulanmu hari ini? Saya kembali kepada judul firman. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, amin. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin tidak. Kalaupun saudara mengalami pergumulan-pergumulan, itu kesempatan saudara berseru kepada Tuhan dan mujizat itu terjadi. Karena pertolongan manusia itu sangatlah terbatas. Tapi tangan Tuhan sanggup melakukan segala yang terbaik, luar biasa dalam hidup saya dan hidup saudara. Amin. Haleluya. Kita di tempat duduk saudara angkat tanganmu, tangan kirimu taruh di dalam. Haleluya.